Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu dengan saya. Perkenalkan, nama saya Arthur Muhammad Farhabi. Saya merupakan dosen dari program studi manajemen sumber daya perairan Universitas Bangka Belitung, di mana saya akan mengikuti atau menjadi peserta dalam Serdos kali ini, periode ini. Sedikit riwayat hidup dari saya alumni S1 dari Biologi Undip dengan riset mengenai bidang mangrove dan kepiting bakau. Lalu saya S2-nya juga di manajemen sumber daya pantai Universitas Diponegoro dengan kajian atau kelompok riset yang sama. Saya masih berkutat dengan wilayah mangrove dan sekitarnya. Di program studi MSP ini kebetulan saya menjadi dosen, salah satu dosen yang mengampu beberapa mata kuliah, seperti salah satunya adalah metode kuantitatif sumber daya perairan, di mana pada perkuliahan yang saya ampu itu saya bertugas untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman mahasiswa mengenai bagaimana metode, terus teknik pengambilan datanya, lalu setelah itu analisisnya, serta evaluasinya, serta perhitungannya seperti apa. Itu adalah gambaran singkat mengenai apa saja yang apa saja deskripsi dari mata kuliah tersebut. Sementara untuk capaian pembelajarannya adalah diharapkan mahasiswa mampu mengetahui metode pengambilan sampel serta analisis datanya secara kualitatif. Hal ini bertujuan supaya ketika nanti mahasiswa melakukan penulisan skripsi, mereka dapat lebih mudah mencari apa saja sebenarnya metodenya, bagaimana untuk mengambil sampel di lapangan, bagaimana cara mengambil data yang benar seperti apa, bagaimana cara menghitung responden seperti apa, itu kita jelaskan semua di mata kuliah metode kuantitatif sumber daya perairan ini. Output dari perkuliahan ini adalah mahasiswa bisa melakukan pengambilan sampel di lapangan, baik itu sampel ekologis maupun sampel biota, di mana keahlian ini nantinya menunjang mahasiswa dalam pengambilan data untuk skripsi ke depan. Lalu yang berikutnya, mahasiswa mampu melakukan analisis data serta memilih metode yang tepat sesuai dengan penelitian yang akan diambil. Jadi karena jurusan kami ini skopnya luas, manajemen sumber daya perairan, itu subjek kajiannya mulai dari genetika hingga ke ekologi. Jadi biasanya kita bebaskan mahasiswa untuk mengambil mengambil penelitian, mengambil skripsi sesuai dengan passion masing-masing. Dan di mata kuliah ini pun kita juga menjelaskan mengenai metode yang dilakukan, seperti ada salah satu pertemuan yang membahas mengenai metode dan teknik sampling vegetasi laut, metode dan teknik sampling bentos, metode dan teknik sampling lamun, lalu metode dan teknik sampling mangrove. Berikutnya adalah metode dan teknik sampling karang, metode dan teknik sampling kualitas air dan sedimen, metode dan teknik sampling ikan, lalu juga metode dan teknik sampling di perairan terbuka, di mana
biasanya kami atau saya dan tim pengampu mata kuliah ini melakukan praktikum di lapangan juga terkait dengan praktek supaya mahasiswa itu dapat mengerti dan memahami apa saja kondisi di lapangan, lalu kendalanya bagaimana dan bagaimana mengatasinya. Untuk metode sampling ekologis mulai dari mangrove, lamun, dan ikan karang itu kami memiliki beberapa dosen yang kebetulan tersertifikasi dari LSP P2O LIPI terkait dengan bidang-bidang kajian tersebut. Salah satu bidang adalah mangrove, di mana itu merupakan bidang keahlian saya, yang saya sendiri juga memiliki sertifikasi sebagai asesor nasional untuk penilai kondisi komunitas mangrove. Dan metode praktikum serta perkuliahan yang kita terapkan dalam perkuliahan metode kuantitatif sumber daya perairan ini kita sesuaikan dengan SKKNI pada masing-masing bidang tersebut di atas. Sehingga harapannya nantinya ketika mahasiswa sudah mengikuti mata kuliah ini dan sudah terbiasa melakukan pengambilan data sesuai dengan SKKNI tersebut, dapat mahasiswa itu dengan mudah mengikuti sertifikasi dan mendapatkan sertifikasi nasional mengenai penilai kondisi komunitas baik itu mangrove, lamun, ikan karang maupun terumbu karang dari LSP P2O LIPI, yang nantinya harapan saya setelah selesai perkuliahan saya ini teman-teman mahasiswa dapat memiliki sertifikat keahlian yang juga bisa digunakan sebagai SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah, sehingga itu dapat digunakan teman-teman mahasiswa menjadi bekal dalam menghadapi kehidupan setelah kuliah nanti. Untuk praktikum sendiri ada 14 pertemuan, di mana pertemuan 1 itu biasanya kita menjelaskan mengenai pengantar praktikum, lalu pengenalan jenis-jenis sampling, metode dan teknik pengambilan sampling, lalu metode dan teknik sampling lamun, metode dan teknik sampling bentos, metode dan teknik sampling mangrove, lalu bagaimana menyusun itu menjadi sebuah laporan, serta menganalisis data-data sekunder yang dibutuhkan ketika mengambil data primer di lapangan. Seperti itu. Lalu mahasiswa selain tugas praktikum tersebut di atas, mahasiswa juga kita wajibkan atau saya wajibkan untuk membuat semacam riset project atau riset proposal, di mana nantinya mahasiswa sudah terbiasa membuat proposal skripsi, yaitu dari bab 1 mengenai latar belakang, mengapa mengambil judul itu, lalu permasalahannya bagaimana, tujuan risetnya seperti apa, sampai metode yang akan digunakan bagaimana. Dan setelah tugas itu jadi, saya biasanya mengasih tugas tersebut untuk dikerjakan selama 2 minggu. Lalu nanti anak-anak akan mempresentasikan tugas tersebut. Sehingga nantinya harapan saya mahasiswa itu mendapatkan gambaran jelas mengenai bagaimana atmosfernya ketika nanti sidang kolokium atau sidang proposal skripsi, ataupun melanjutkan untuk mengambil
bagian dari riset untuk perkuliahan di luar kampus dalam rangka MBKM. Jadi harapan saya dengan pemberian tugas itu, mahasiswa di semester 6 dan 7 kan harus keluar dari kampus untuk melakukan MBKM, yang dimana itu adalah hak dari mahasiswa tersebut, sehingga nantinya mahasiswa sudah terbiasa ketika melakukan research project ataupun magang ataupun apapun itu yang terkait dengan MBKM, terutama yang berhubungan dengan penelitian. Jadi besar harapan saya anak-anak dapat mampu mencapai hasil yang maksimal, dan terlebih lagi teman-teman mahasiswa atau anak-anak sudah terbiasa mengenai menyusun proposal yang baik dan benar, memilih pengolahan datanya yang baik dan benar, menentukan stasiun sesuai dengan kaidah ilmiah, dan sekaligus melakukan penelitian yang sesuai dengan SKKNI pada bidang penelitian ekologi laut atau biologi laut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini kita akan memulai perkuliahan, di mana kalau sesuai dengan RPS kita sudah di pertemuan yang kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan. Oke, kita akan masuk ke materi ke-6. Ya, jadi bentar lagi teman-teman nanti akan UTS. Jadi kira-kira ini RPS-nya yang kemarin sudah kita lakukan, membahas populasi, pendugaan populasi, teknik vegetasi laut, terus teknik sampling atau bentos. Nanti kalau bisa saya akan minta tolong Pak Okto untuk menjelaskan lebih detail karena memang itu kepakaran dari beliau. Lalu berikutnya adalah pertemuan kali ini pertemuan ke-6, jadi tinggal besok pertemuan sekali saya minta Pak Okto untuk memberikan materi. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai metode pengambilan sampel mangrove dan analisisnya, gitu. Kalau kemarin kalian di mata kuliah biologi laut, sebenarnya kan mata kuliah itu dulu biologi laut, lalu ke sini ke metode kuantitatif. Pengambilan di lapangannya kemarin sudah dijelaskan dengan asisten-asisten yang ada di biologi laut. Jadi saya hanya tinggal menjelaskan lagi lebih detail sesuai dengan SKKNI yang ada untuk memantau kondisi komunitas mangrove ini. Jadi harapannya seperti itu teman-teman. Supaya apa? Kalian nanti kalau kita ada pelatihan, kalian tinggal ikut aja sertifikasinya, nggak usah ikut pelatihannya. Oke, baik, tanpa banyak cakap lagi, selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Ya. Mana sih metode kuantitatif? Oke. Sudah terlihatkah share screen-nya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi kira-kira ini nanti gambarannya yang akan kita diskusikan hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya. Mungkin kemarin di biologi laut kita sudah banyak membahas mengenai apa itu komunitas mangrove dan bagaimana zonasinya dan sebagainya dan sebagainya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai
metodologi monitoring kesehatan komunitas mangrove. Penelitian di komunitas mangrove biasanya berkaitan dengan bagaimana kondisi kesehatan komunitas mangrove itu sendiri. Lalu nanti ada juga penelitian lain terkait dengan asosiasi seperti tadi. Bagaimana sampling bentos di mangrove, bagaimana sampling bentos di lamun, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi basic teorinya adalah mengenai komunitas kesehatan, komunitas mangrove. Ini persiapan tim. Jadi biasanya persiapan tim harus lengkap. Ini yang biasa kita lakukan untuk mengambil data mangrove. Jadi harus ada orang lokal, di mana orang lokal itu yang mengetahui bagaimana kondisi di sana, bagaimana pasang surutnya, bagaimana ininya. Jadi kurang lebih seperti itu. Termasuk kendala-kendalanya apa saja yang akan dihadapi sehingga bisa kita persiapkan dengan baik. Itu peralatan kita bisa melihat ada APD biasanya dari butis dan topi, GPS, pilot, kamera, termasuk yang paling penting dan paling vital serta banyak hilang adalah meteran jahit ini. Kira-kira penampilan teman-teman ketika akan melakukan sampling di areal mangrove, APD. Ini contoh yang penelitian yang pernah saya lakukan. Itu kita ngambil di Bintan. Ini yang dinamakan sebagai peta kerja. Jadi kita petakan dulu sebenarnya di mana sih lokasi yang ada mangrove-nya. Dan lalu kita survei, oh ternyata benar di situ mangrove. Karena terkadang dari peta kita tidak bisa membedakan itu mangrove kah atau itu sawit kah atau bagaimana. Itu. Nah, berikutnya ini adalah literatur yang harus teman-teman miliki atau bisa dijadikan sebagai literatur, yaitu panduan pengenalan mangrove di Indonesia serta mangrove guidebook for Southeast Asia. Jadi setelah teman-teman ngambil data di lapangan, sebaiknya ada beberapa sampel yang dibawa pulang ke daratan untuk kemudian dilakukan identifikasi. Apakah itu sudah sesuai ataukah itu belum sesuai. Takutnya nantinya kita salah gitu. Setelah tadi kita menyusun peta kerja atau interpretasi citra satelit tadi, kita akan menentukan, oh titiknya di mana saja yang ada mangrove-nya, lalu kita buat nama stasiunnya. Nah, itu nanti yang akan dijadikan sebagai titik pengamatan. Parameternya adalah ketika kita menentukan lokasi penelitian, yang satu, akses tidak sulit dan berbahaya. Dua, mewakili kawasan. Jadi data yang teman-teman ambil itu representatif menggambarkan bagaimana kawasan mangrove tersebut nantinya. Lalu juga kemampuan dari tim yang teman-teman bawa. Biasanya kan ketika melakukan penelitian nggak mungkin kan melakukan seorang diri, pasti mengajak teman untuk membantu. Jadi dipertimbangkan seperti itunya. Bisa kok kita menggunakan Google Earth, kita titik dulu petanya, lokasinya di sebelah mana. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita jadikan lokasi. Terlihat berbeda hijau mangrove dengan hijau yang ada di yang dengan sawit. Nih. Bisa lihat perbedaannya teman-teman warnanya. Bisa, Pak. Tuh. Jadi sebenarnya kita bisa membedakan yang mana areal hutan mangrove, yang mana areal hutan darat atau bahkan sawit. Itu seperti itu. Atau seharusnya kita mengambil sampling dari laut,
seperti itu. Lalu tim peneliti turun. Nah, membentang transek di lokasi yang tegak lurus dari arah pantai. Ini seperti ini. Berjalan 10 meter sambil membawa plot seperti yang teman-teman lakukan di kemarin biologi laut. Lalu dibuatlah kotak seperti ini, baru diidentifikasi nantinya. Nah, seperti ini. Kalau sudah jadi kotaan seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah menandai pohon yang ada di kawasan tersebut. Sebagai apa? Sebagai penanda bahwa sudah kita ukur diameter batangnya supaya kita tidak lupa dan mempermudah kita juga untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data. Ini penampakan plotnya. Kalau penandanya hilang gimana, Pak? Makanya kita harus mengetahui pasang surutnya seperti apa. Dan seharusnya yang kita pilot adalah setinggi 1 jengkal dari batas akar paling atas, itu kita tandai, di situ kita ukur. Ini penampakan tanda yang sudah kita lakukan dalam penelitian. Kita ulang lagi. Kita pertebal. Nah, jadi syarat pengukuran keliling batang itu kita mengacu kepada teori seperti ini yang keliling minimalnya 16 cm itu bisa kita sebut sebagai pohon. Ini kita catat, ini adalah catatannya atau hasil identifikasi di lapangan. Kita masukkan ke logbook namanya. Kode jenis RA Rhizopora apiculata, SA Soneratia alba. Kita hitung kelilingnya, termasuk posisi GPS-nya, X dan Y-nya. Lalu foto hemispherical tadi kita tandai yang mana yang lokasi 1, mana lokasi 2. Ini hemispherical fotografi. Kita bisa melihat atau kita melihat tutupan kanopinya. Kamera apapun bisa, cuman disarankan yang lebih aman dan sederhana serta tidak membawa banyak barang adalah menggunakan kamera depan dari handphone kita masing-masing. Ini bisa seperti ini pengambilannya, hanya 4 saja, atau ini jika dikatakan kawasan tersebut rapat atau sangat rapat, itu menggunakan 4 titik saja di sudut-sudut. Nah, seperti ini. Tetapi ternyata di lapangan ada yang tengahnya kosong, ada yang tidak beraturan. Ketika teman-teman melihat mayoritas kosongnya itu tinggi, berarti diambil 9 titik. Jadi satu transek itu kita bagi 9. Nah, ini seperti ini. Untuk tutupan padat 4 seperti tadi. Untuk yang tutupan lubangnya di tengah atau bolong di tengah itu seperti ini. Atau untuk tutupan yang kanopi tidak teratur, kita bisa pakai 9 foto pengamatan. Nah, seperti ini. Teknik dalam pengambilan foto tersebut adalah vertikal ke arah langit, hindari penangkapan objek lain. Lensa harus kering sehingga tidak bias dengan hujan. Letak harus benar dan pengambilan jangan double supaya teman-teman tidak bingung. Ini seperti ini contohnya. Nih. Seperti ini ketika pengambilan di lapangan. Nah, ini salah. Pengambilan seperti ini salah karena ada bias nih topi. Jadi tolong dihindari hal-hal yang seperti itu. Nggak bisa dipakai nanti datanya. Nah, apalagi seperti ini salah besar ini.
Nah, lensa harus kering. Kenapa? Ngeblut dia ketika hujan. Oke. Letaknya harus benar. Nah, hindari kontak cahaya langsung atau dalam bahasa fotografi kita biasa menghindari flare. Nah, seperti ini. Pengambilan cukup sekali saja dan jangan double. Jadi selama teman-teman di dalam plot atau melakukan pengambilan data itu, yang pertama adalah teman-teman menggunakan lens transect seperti tadi, diukur dulu keliling batangnya, spesiesnya, lalu setelah itu melakukan hemispherical fotografi, lalu posisi GPS di mana, di marking, seperti itu. Oke, foto, dapat nomor fotonya, memasang batas plot, sehingga memudahkan teman-teman kalau nantinya misalkan, semoga tidak ada yang melakukan hal yang salah, sehingga kalau ada teman-teman melakukan kesalahan atau datanya kurang, dapat dengan mengetahui dengan mudah lokasinya di mana berdasarkan GPS serta penanda-penanda yang sudah kita pasang tadi. Itu seperti itu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Izin Pak bertanya. Baik, terima kasih Pak. Gimana, Bre? Untuk metode Pak, metode monitoring mangrove selain menggunakan transect kuadrat, apakah ada Pak metode lainnya? Oke. Jadi kalau untuk metode, sebenarnya metode transect ini adalah metode yang terakhir atau yang paling baru, itu berdasarkan kesepakatan kita di forum. Jadi semua penggiat mangrove, semua ahli mangrove kemarin sempat bertemu lalu memformulasikan rumusan dari metode tersebut. Mungkin ke depan seperti pertemuan kemarin di Semarang akan kita lakukan menggunakan drone. Jadi drone itu terbang di atas mangrove, lalu nantinya akan ada softwarenya yang dia bisa mengidentifikasi kanopinya seperti apa. Sebenarnya itu juga bisa kita lakukan mudah, tetapi masih manual. Kita hitung NDVI-nya bagaimana, karena citra antara Rhizopora dengan Soleratia itu berbeda itunya. Tapi tetap harus drone check ke lapangan. Kalau dulu ketika saya mahasiswa, metode pengambilan mangrove itu dibedakan. Ukuran 1x1 itu untuk yang sapling atau anakan. Lalu 5x5 dia, seedling yang masih propagule itu yang sudah ada daunnya seedling. Yang 5x5 itu untuk anakan, yang 10x10 itu untuk pohon. Akan tetapi sekarang semua sudah disapu semua, disamaratakan buat 10x10, hanya saja yang untuk kriteria pohon adalah yang keliling batangnya lebih dari 16 cm itu masuk ke pohon. Itu jadi seperti itu, Sapri. Itu memang sudah kesepakatan teman-teman di LIPI, P2O LIPI menggunakan satu metode itu. Lalu nanti hasilnya dari tersebut bisa kita masukkan ke namanya One Map Mangrove Policy. Yang untuk One Map Indonesia Timur, alhamdulillah sudah jadi. Tinggal untuk yang One Map di Indonesia Barat yang belum jadi, belum terkumpul datanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya rasa saya cukupkan untuk pertemuan hari ini, karena nanti jam 9 teman-teman ada kuliah lagi ya. Iya, Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.